Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama saya akan menyampaikan update terkait pemberlakuan PPKM level 4 di Jawa dan Bali hingga tanggal 23 Agustus 2021. Terdapat beberapa pengaturan dan penyesuaian sehubungan yang perlu menjadi catatan, diantaranya adalah pemerintah akan memperluas penerapan pembukaan pusat perbelanjaan pada kabupaten kota level 4 di Indonesia, meninjau penerapan kedisiplinan yang telah diterapkan dengan baik di lapangan. Adapun sejak diberlakukannya pembukaan sektor pembelanjaan yaitu mal, pantauan sistem Peduli Lindungi mencatatkan sebanyak 1.015 juta orang yang mencoba melakukan check-in pada sistem dan telah berhasil menyaring 619 orang yang tidak sesuai kriteria pengunjung. Kemudian pemerintah mengizinkan kegiatan olahraga individu atau kelompok tidak lebih dari 4 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada wilayah aglomerasi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali. Selain itu, kapasitas rumah ibadah untuk melakukan kegiatan ibadah ditingkatkan menjadi 50% di kabupaten kota level 3 dan 4. Spesifik terkait penerapan PPKM level 3 dan 4 di wilayah luar Jawa Bali, upaya pengendalian berfokus pada menekan mobilitas, penanganan di hulu dengan prioritas memakai masker, peningkatan upaya 3T, utamanya tracing, mendorong masyarakat untuk melakukan isolasi terpusat, dan peningkatan cakupan vaksinasi yang saat ini sudah menyentuh angka rata-rata nasional. Fasilitas isolasi terpusat di luar Pulau Jawa Bali dilakukan di Wisma Haji dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, isolasi terpusat juga dilakukan dengan memanfaatkan kapal Pelni yang telah diuji cobakan di kota Makassar, Medan, Lampung, Padang, Sorong, dan Jayapura. Selanjutnya, dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saya akan menyampaikan kilas balik perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi. Pada tanggal 25 Januari 2021, bangsa Indonesia menghadapi puncak kasus pertama, yaitu 89.083 kasus dalam 1 minggu. Melalui kebijakan PPKM Jawa Bali dan PPKM Mikro Nasional, bangsa Indonesia berhasil menghadapi gelombang kasus tersebut, sehingga kasus terus menurun hingga titik terendah pada tanggal 10 Mei 2021, dengan total kasus 26.088 kasus atau turun sebesar 29,29% dari puncak kasus pertama. Berbagai dinamika telah kita hadapi bersama seperti antisipasi lonjakan kasus pada masa Idul Fitri, upaya pencegahan masuknya varian dari luar negeri, usaha menekan mobilitas penduduk, fluktuasi daya juang dalam mempertahankan kedisiplinan protokol kesehatan, strategi vaksinasi, serta peran dan respon pemerintah daerah dalam koridor PPKM, yang juga diwarnai dengan berbagai mutasi dari virus COVID-19 itu sendiri. Dinamika ini membawa kita pada tantangan yang lebih berat, yaitu kasus yang sebelumnya sudah berhasil dikendalikan, mengalami lonjakan yang signifikan, hingga mencapai puncak kasus kedua sebesar 349.308
dalam waktu 1 minggu atau meningkat 92,5% dari titik terendah. Jumlah kasus pada puncak kedua ini mencapai 4 kali lipat puncak pertama dan dicapai dalam kurun waktu 1,5 kali lebih cepat dibanding puncak pertama, yaitu hanya 9 minggu, sedangkan puncak pertama membutuhkan waktu 13 minggu. Kenaikan ini segera disikapi dengan diberlakukannya kebijakan yang lebih ketat, yaitu PPKM darurat, PPKM mikro, dan selanjutnya PPKM level 1 sampai dengan 4 sejak tanggal 3 Juli 2021. Perubahan kebijakan ini kembali menuntut kita untuk berjuang mengorbankan berbagai hal demi menghindari kenaikan kasus terus terjadi. Dan berkat sinergi dari seluruh lapisan masyarakat hingga minggu lalu, kasus positif nasional mingguan telah mengalami penurunan selama 4 minggu berturut-turut atau turun sebesar 41,6% dari puncak kedua. Ini adalah perkembangan yang baik meskipun jumlah kasus masih tinggi jika dibandingkan sebelum lonjakan kasus pada bulan Mei lalu. Meski demikian, perjuangan melawan pandemi ini belumlah berakhir. Sampai saat ini, kita masih melihat laju penambahan kasus yang tajam, di mana kasus positif yang mulanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk mencapai 1,5 juta, dengan cepat menjadi 2 juta dalam waktu 3 bulan, dan terus mengalami percepatan hingga 3,5 juta dalam waktu sekitar 2 bulan. Begitu pula dengan kasus kematian yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai 40.000 jiwa, mengalami percepatan hingga 50.000 dalam waktu 2 bulan, 60.000 dalam waktu 1 bulan, dan 110.000 atau hampir 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Adanya peningkatan jumlah kasus ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya maksimal demi meningkatkan angka kesembuhan. Kabar baiknya, kesembuhan juga mengalami peningkatan pesat selama 2 bulan terakhir, di mana kita mencapai 2 juta dan 3 juta kesembuhan hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Angka kesembuhan yang juga mengalami percepatan ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri mengambil langkah-langkah pengendalian yang semakin responsif dan tepat. Meskipun tantangan pandemi tidak semakin mudah. Kedepannya, kesembuhan ini yang harus terus ditingkatkan agar kematian dapat kita tekan semaksimal mungkin. Di tengah dinamika perjuangan kita menghadapi COVID-19 dan tren penurunan kasus nasional yang terlihat cukup membaik pada 4 minggu terakhir, sayangnya masih ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan kasus. Selama 6 minggu terakhir, terdapat 5 provinsi yang lebih dari 1 kali menjadi salah satu penyumbang tertinggi kenaikan kasus di tingkat nasional. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, NTT, dan Kalimantan Selatan. Pada minggu ini, kenaikan kasus COVID-19 disumbangkan oleh Jawa Tengah dan Bali, yang sempat selama 2 minggu keluar dari 5 besar kasus tertinggi, dengan kenaikan masing-masing sebesar 5.143 dan 1.904 kasus. Disusul oleh Papua Barat dengan penambahan 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, dan Sulawesi Barat 295 kasus. Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan pemerintah daerah tidak hanya pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi, namun penting untuk mengamati kenaikan kasus sedini mungkin agar lonjakan dapat diantisipasi. Diperlukan pula usaha lebih dari pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan yang serasi dengan situasi, kondisi, dan tantangan di daerahnya. Selain itu, peran aktif masyarakat yang senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta meminimalisir mobilitas sangat besar dampaknya dalam mendukung upaya pemerintah daerah menurunkan peningkatan kasus. Perjuangan bersama melawan COVID selama 1,5 tahun terakhir bukanlah waktu yang singkat. 118.883 pejuang bangsa telah gugur. Termasuk diantaranya adalah kolega, kerabat, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi dan khususnya tenaga kesehatan sebagai pahlawan di garda terdepan melawan pandemi. Namun cerita kita belum selesai.
dan jangan biarkan cerita kita berakhir sia-sia di sini. Dengan kasus positif yang masih fluktuatif, serta adanya varian of concern dari mutasi COVID-19 yang 3 diantaranya telah ditemukan di Indonesia, maka kita masih berada di dalam perang melawan COVID-19 yang belum usai. Perang yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun ini terkadang membuat kita lupa siapa sebenarnya musuh kita bersama dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Musuh kita hanya satu yang harus kita kalahkan bersama, yaitu virus COVID-19. Untuk itu, dalam semangat kemerdekaan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari perang melawan COVID-19 ini adalah merdeka. Tentunya, merdeka bukan diartikan sebagai lepas seutuhnya dari COVID-19, namun mencapai kehidupan normal baru demi menuju masyarakat produktif yang aman COVID-19. Dalam mencapai tujuan merdeka ini, perlu setidaknya 3 modal utama yang membutuhkan penguatan secara terus-menerus. Modal pertama adalah kepatuhan protokol kesehatan. Tidak ada cara yang lebih efektif dan paling mudah dibandingkan patuh dalam memakai masker dan menjaga jarak. Pencegahan penularan COVID-19 harus dilakukan secara disiplin dan terus-menerus untuk mencapai kehidupan produktif yang aman COVID. Dan berdasarkan data per 15 Agustus, saat ini masih ada sebanyak 25,59% desa atau kelurahan dengan kepatuhan memakai masker yang rendah, serta ada 26,21% desa atau kelurahan di Indonesia dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Data kepatuhan ini juga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan, karena dari 34 provinsi, hanya 4 provinsi yang lebih dari 50% desa atau kelurahannya melaporkan kepatuhan protokol kesehatan. Bahkan sebanyak 11 provinsi atau kurang dari 10% desa atau kelurahannya yang sudah melapor. Hal ini penting untuk segera diperbaiki agar modal kita semakin kuat dalam menuju merdeka COVID-19. Modal kedua adalah penguatan kebijakan dan koordinasi. Memasuki tahun 2021, kebijakan penanganan COVID-19 berfokus pada karakteristik, kondisi dan kesiapan daerah masing-masing, karena tentunya dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, pendekatan yang dilakukan untuk penanganan COVID-19 dapat berbeda-beda setiap daerahnya. Penguatan koordinasi melalui posko tingkat desa atau kelurahan ini juga menjadi salah satu inovasi di tahun ini, yang juga akan diperluas menjadi posko atau satgas di fasilitas publik. Namun sayangnya, hingga tanggal 15 Agustus, dari sekitar 80.000 desa kelurahan di Indonesia, baru sekitar 23.000 diantaranya yang telah membentuk posko. Tidak hanya itu, dari 23.000 posko yang telah terbentuk ini, tidak semuanya rutin melaporkan kinerjanya. Rata-rata baru sekitar 46% desa kelurahan di tiap provinsi yang telah melaporkan. Tentunya hal ini juga perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat koordinasi pusat dan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan penanganan COVID-19. Posko juga menjadi tombak pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan serta penanganan dini pada tingkatan terkecil. Modal ketiga adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Saat ini, kapasitas fasilitas kesehatan kita sudah jauh bertambah dan lebih baik dibandingkan pada awal pandemi. Sebanyak hampir 117.000 dari 276.000 atau 42% tempat tidur di rumah sakit seluruh Indonesia telah dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19. Dengan bor saat ini sudah turun menjadi 39% pada isolasi dan 57% pada ICU. Jumlah laboratorium pemeriksa COVID juga terus bertambah. Saat ini terdapat 796 laboratorium di seluruh Indonesia yang memungkinkan pemeriksaan dalam jumlah banyak hingga per tanggal 15 Agustus, cakupan testing kita secara nasional
telah mencapai 325% atau 3 kali lipat dari standar WHO. Penguatan yang juga dilakukan adalah penyediaan tempat isolasi terpusat sebagai antisipasi kenaikan kasus dan penuhnya rumah sakit rujukan COVID. Saat ini sudah terdapat lebih dari 20.000 tempat tidur dari isolasi terpusat di Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Yogyakarta, dan Bali. Dengan ketiga modal ini, apabila kita, seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah secara disiplin dan konsisten terus menguatkan dan meningkatkannya, maka bukan tidak mungkin kita akan mencapai titik di mana kita merdeka COVID-19, yaitu merdeka untuk melakukan aktivitas dan produktif seperti sedia kala dengan tetap aman dari bahaya tertular COVID-19. Saya harap fakta dan kesadaran atas sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat menumbuhkan semangat baru bagi kita untuk melawan COVID-19. Alangkah baiknya apabila dalam masa-masa ini kita dapat berfokus pada usaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada terlebih, mengingat dengan mobilisasi yang masih terbilang belum maksimal. Ekonomi kita mengalami kenaikan sebesar 7%. Prioritas kita sebagai bangsa seyogyanya terletak pada usaha kolektif untuk memanfaatkan modal sumber daya yang ada, penerapan usaha preventif, dan percepatan reaksi untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di masa depan. Khusus kepada pemerintah daerah di provinsi yang masih angka kasus positif, penularan, dan kematiannya masih tinggi, ingatlah bahwa keberhasilan Anda dalam mengendalikan kasus bukan hanya akan bermanfaat bagi daerah masing-masing, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perjuangan pemerintah daerah akan sangat bermakna dalam usaha mencapai kemerdekaan melawan COVID-19. Setelah kita mencoba melakukan kilas balik perjuangan pengendalian COVID-19 yang sudah kita lakukan sekuat tenaga untuk bertahan, diharapkan menjadi modal yang kuat. Pembelajaran 1,5 tahun melakukan pengendalian COVID-19 ditambah pengalaman menangani pandemi penyakit lainnya di masa lalu maupun kondisi darurat atau bencana yang seringkali dihadapi oleh Indonesia, khususnya menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan tangguh. Namun, di momen memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia hari ini, saya hendak menyampaikan makna lebih mendalam terkait kemerdekaan dari COVID-19. Sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa dalam mencapai tujuan masyarakat produktif aman COVID, perlu setidaknya 3 modal utama yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata, namun Indonesia pun perlu menyusun rencana jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 memberikan respon beragam dari berbagai macam negara yang tentunya menyesuaikan karakteristik dan kapasitas masing-masing negara. Oleh karena itu, kita tidak semata-mata menyamakan definisi merdeka dari COVID-19 bagi setiap negara. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, kita mengenal 2 istilah, yaitu eradikasi dan eliminasi penyakit, untuk menggambarkan besar kekuatan pergerakan mengendalikan sebuah penyakit di sebuah wilayah. Eradikasi adalah keadaan di mana suatu penyakit tidak ditemukan lagi di dunia secara permanen melalui upaya-upaya yang terorganisir. Sedangkan eliminasi adalah keadaan di mana insiden atau kejadian baru suatu penyakit nol atau sangat rendah sekali di wilayah geografis tertentu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nature terhadap 100 ahli imunologi, virologi, dan peneliti penyakit menular, bahwa 89% diantaranya sepakat bahwa virus COVID-19 akan tetap hidup bersamaan dengan kita sebagai sebuah endemi, atau yang artinya virus ini tidak akan berakhir menghilang sepenuhnya. Hal baik yang dapat ditangkap yaitu di masa yang akan datang, kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus ini seiring dengan akselerasi vaksinasi maupun infeksi alamiah,
sehingga angka perawatan dan kematian juga akan berkurang, walaupun virus ada dan terus beredar. WHO pun sepakat dengan pendapat beberapa ahli, bahkan dilontarkan sejak tahun 2020 lalu, bahwa COVID-19 akan merubah stigma normal baru menjadi masa depan baru. Hal ini mengingat virus akan hidup berdampingan dengan kita dalam waktu yang tidak dapat ditentukan kemudian. Oleh karena itu, target terdekat kita yang tercermin dalam peta jalan berbagai upaya pemerintah dan masyarakat ke depan, yaitu berupaya sebaik mungkin mengeliminasi COVID-19. Upaya penanggulangan harus terus-menerus dilakukan karena agen atau penyebab penyakit masih tetap ada di lingkungan sekitarnya dan berpeluang muncul kembali apabila kita sedikit saja lengah. Beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang oleh Indonesia, diantaranya adalah pertama, pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku menjalankan protokol kesehatan. Upaya ini baiknya dimonitoring dan dievaluasi berkala demi penanganan yang antisipatif. Selama virus ini masih ada, maka proses mengetat longgarkan kegiatan akan terus dilakukan demi mencapai masyarakat yang sehat dan produktif serta aman. Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap. Mulai dari pembentukan kekebalan secara regional, termasuk secara bersamaan dengan daerah aglomerasi di sekitarnya, sampai perlahan terbentuk menyeluruh secara nasional dengan prioritas populasi dan daerah yang berisiko. Jika kita telah mencapai kekebalan komunitas secara nasional, maka kita telah memberikan dan dapat cukup besar dalam upaya intensifikasi vaksinasi secara global demi eliminasi COVID-19. Ketiga, terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui upaya testing, tracing, dan treatment. Hal ini demi pelandaian kasus terus-menerus yang merata. Modal, alat, dan material kesehatan yang terus dikuatkan ini juga dapat menjadi modal kuat ketahanan sistem kesehatan nasional secara berkelanjutan. Keempat, mengawasi distribusi varian yang muncul dan terus melakukan pengembangan maupun pembaharuan teknologi untuk meminimalisir efek varian baik terhadap upaya pengobatan, diagnostik, dan upaya pelayanan kesehatan lainnya. Kelima, menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin seperti interaksi antar manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Hal ini akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk menangani COVID-19, namun juga mempersiapkan diri terhadap ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Fakta bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 harus mampu menumbuhkan sikap optimisme terhadap kekuatan bangsa sendiri. Ingat bahwa pandemi ini bukan yang pertama. Sejarah peradaban manusia mencatatkan bahwa manusia kuat dan mampu belajar dengan baik. Hasilnya, terdapat beberapa penyakit yang dapat dieradikasi atau hilang secara permanen, seperti flu Spanyol, cacar, dan flu babi. Saya pun berharap sikap optimisme ini dapat mengunggah rasa nasionalisme dan patriotisme dari setiap orang berperan melawan serangan COVID-19 sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19. Kementerian Kesehatan secara resmi telah menurunkan harga pemeriksaan RT-PCR sebesar 45%. Dengan demikian, tarif PCR tertinggi di Pulau Jawa Bali adalah Rp495.000 dan di luar Jawa Bali adalah Rp525.000. Dengan adanya penetapan tersebut, Kementerian Kesehatan menghimbau Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR. Sebagai penutup, dalam peringatan Hari Kemerdekaan dan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 yang jatuh tepat pada hari ini, mungkin ada beberapa dari kita yang mempertanyakan kapan
Indonesia akan merdeka dari COVID-19, mengingat banyak kebiasaan baru yang kita jalani selama masa pandemi seolah-olah merenggut kebebasan kita. Kebebasan bepergian tanpa menggunakan masker, kebebasan untuk berkumpul dengan orang yang kita kasihi, dan kebebasan lain yang dulu kita miliki sebelum munculnya pandemi. Meski demikian, baiklah kita sebagai bangsa mulai melihat perang melawan pandemi ini dari perspektif yang berbeda. Meskipun saat ini kebebasan kita seolah-olah terenggut oleh batasan yang disebabkan oleh pandemi, sejatinya kemenangan kita akan terwujud apabila kita mampu hidup berdampingan dengan COVID-19, sembari meminimalisir dampaknya pada keselamatan, membangun kembali ekonomi, mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, dan ikut berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat global sangat dibutuhkan pada saat ini. Mengutip pidato Bapak Presiden Jokowi, pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Maka dari itu, marilah kita sebagai segenap bangsa Indonesia menjalani perubahan ini secara konsisten, agar pada akhirnya kita dapat bertahan sebagai bangsa yang tangguh dan senantiasa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Selamat sore Prof, terdapat beberapa pertanyaan dari media. Pertama dari Hendro, berita1.com. Pertanyaannya, dalam kurun waktu 13 Januari hingga 8 Juli atau selama 27 pekan terakhir, vaksinasi COVID-19 sudah mencapai angka 50 juta suntikan. Saat ini Presiden Joko Widodo memberikan target agar dalam kurun waktu 7 pekan, vaksinasi dapat mencapai 50 juta suntikan, sehingga nantinya mampu mencapai 100 juta di akhir bulan ini. Bagaimana dengan target tersebut, apakah bisa tercapai? Jika tidak, di mana kendalanya? Sebab vaksin disebut sudah tersedia. Bagaimana dengan vaksinator? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Per hari ini telah sebanyak 54 juta orang atau sekitar 26% populasi Indonesia ini telah divaksinasi dosis pertama, dan 29 juta atau sekitar 14% populasi Indonesia telah menerima vaksinasi dosis kedua. Saat ini pemerintah Indonesia berusaha terus meningkatkan suplai vaksin sesuai kebutuhan. Sampai dengan Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis dan akan dapat bertambah dengan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya. Pada prinsipnya, pencapaian target vaksinasi dapat terwujud didukung dengan sinkronisasi data pusat dan daerah, mekanisme operasional dan logistik dengan harapan vaksin dapat diterima oleh daerah dengan tepat waktu dan dalam waktu yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya, pemerintah akan terus mendorong setiap daerah melakukan percepatan vaksinasi untuk segera mencapai target per daerah melalui prioritas daerah dan populasi berisiko terlebih dahulu. Dengan penambahan cakupan bertahap, ini diharapkan kekebalan komunitas dapat segera tercapai. Terima kasih. Selanjutnya Prof, pertanyaan dari Anadolu, kantor berita Turki. Apa tujuan utama diberlakukannya sertifikat vaksin di mall, walau ada ahli penyakit menular yang mengatakan bahwa langkah ini tidak terbukti dapat meredam penyebaran virus? Apakah pemerintah juga akan memberlakukan penunjukan sertifikat vaksin untuk masuk ke tempat lain selain mall? Jika iya, kemana saja? Terima kasih. Terima kasih pada Anadolu, kantor berita Turki. Perlu ditekankan bahwa pembukaan sektor perbelanjaan yang dilakukan ini diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat demi menekan peluang penularan seoptimal mungkin. Pun melekat dengan kebijakan ini, pemerintah telah memperingati jika terjadi klaster setelah pembukaan dilakukan, maka operasional pusat perbelanjaan wajib untuk ditutup dan sementara. Dan berbagai kebijakan yang ditetapkan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melakukan relaksasi dengan penuh kehati-hatian. Melalui hasil pembukaan yang cukup terkendali selama seminggu terakhir, pada minggu ini, pemberlakuan pembukaan sektor perbelanjaan seperti mal akan diperluas pada kabupaten kota level 4 lainnya
yang akan diumumkan detailnya dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan segera dirilis. Terima kasih. Dengan demikian, pertanyaan dari media sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib iman, wajib aman, wajib